Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami sebagai pemakalah kelompok 13 dari mata kuliah Inkar As-Sunnah ingin mempresentasikan hasil makalah kami mengenai fatwa ulama Indonesia tentang paham Inkar As-Sunnah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian teman pemakalah saya Hijrah Al-Khair. Sebelum masuk pembahasan, ingin kami jelaskan dulu apa itu maksud dari Inkar As-Sunnah. Baik, Inkar As-Sunnah itu sendiri yaitu suatu pengingkaran atau tidak mempercayai kemudian sunnah itu adalah sunnah Nabi SAW, baik gaya hidup Nabi. Maka Inkar As-Sunnah itu mereka yang tidak mempercayai apa yang dilakukan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi. Maka mereka ini hanya menerima sumber hukum dari Al-Quran saja, dan mereka tidak menerima hukum dari sunnah Nabi. Kemudian kita masuk pembahasan mengenai Inkar As-Sunnah yang telah tersebar di Indonesia. Paham Inkar As-Sunnah muncul di Indonesia secara terang-terangan, secara terbuka pada tahun 1980-an. Kemudian karena mereka secara terang-terangan, kemudian masyarakat Indonesia yang minim akan pengetahuan ikut arus dalam paham Inkar As-Sunnah. Maka di tahun 1983 hingga 1985 mereka berkembang pesat hingga mencapai puncaknya dan menghebohkan masyarakat Islam dan memenuhi segala media massa di Indonesia. Maka pada tahun 2007 MUI menetapkan 10 kriteria aliran sesat. Yang pertama yakni mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6, yakni mereka aliran sesat ini mengingkari iman kepada Rasul. Kemudian mereka meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Jadi mereka meyakini bahwa wahyu ada lagi wahyu setelah Al-Quran turun. Padahal wahyu itu turun ketika pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengingkari otentisitas atau isi kebenaran Al-Quran. Mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi yang dibuat-buat. Mereka tidak mempercayai kalamullah. Kemudian mereka juga melakukan penafsiran sesuai kaidah mereka, tidak berdasarkan kaidah yang sudah ditetapkan. Kemudian mereka mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Mereka tidak mempercayai itu. Kemudian mereka menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Ini adalah salah satu kriteria dari aliran sesat. Setelah itu mereka juga mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Kesembilan, mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan. Jadi mereka seenaknya saja mengubah ibadah sholat 5 waktu itu tidak menjadi 5 waktu. Mereka mengubah sekehendak mereka. Mereka mengkafir-kafirkan sesama muslim. Tahun 2007 muncul sebuah kelompok yang bernama kelompok Al-Quran Suci. Siapakah kelompok Al-Quran ini dan bagaimanakah pengaruhnya? Kelompok Al-Quran Suci, kelompok ini adalah aliran yang memiliki kemiripan dengan Inkar As-Sunnah. Kelompok pengajian ini sama-sama menolak keberadaan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Kerangka berpikirnya adalah mengapa tidak menerima sunnah Nabi, karena mereka menganggap sunnah Nabi itu dianggap buatan manusia setelah Nabi Muhammad SAW tiada, karena pada masa Nabi Muhammad itu tidak ada yang namanya hadis. Oleh karena itu mereka hanya mempercayai Al-Quran sebagai satu-satunya sumber hukum Islam. Di tahun yang sama ada juga kelompok yang berdiri namanya kelompok hidup di balik hidup. Kelompok ini bermarkas di desa Astana Mukti, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.
pemimpin aliran ini bernama Kusnan. Aliran tersebut pada awalnya terungkap atas telepon warga. Jadi aliran ini sudah dicurigai bahwa aliran ini adalah aliran yang sesat. Maka warga sekitar melaporkan adanya kelompok yang mengingkari atau aliran yang sesat di kampungnya. Kemudian masyarakat maka kelompok ini percayai bahwa pimpinannya ini telah menerima wahyu dan mempercayai pimpinannya telah berkunjung ke Sidratul Muntaha tepat pada saat Nabi menjalani Isra Mi'raj. Ini benar-benar suatu aliran yang sesat yang tidak ada dalilnya. Kemudian fatwa-fatwa MUI tentang aliran sesat ini, kepada teman-teman bisa dibaca apa yang telah kami share di grup. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya Hijrah Al-Khair. Al-akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hijrah Al-Khair akan melanjutkan makalah kami, yaitu lebih tepatnya pada kesimpulan aja. Nah, jadi pada makalah kami yang berjudul Fatwa MUI terhadap aliran sesat ataupun ajaran sesat ya. Nah, jadi kesimpulannya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga pemerintahan, ya, di mana isinya itu untuk membantu kita semua umat Muslim se-Indonesia. Apa aja itu, ya itu bisa mungkin dari segi halal atau tidaknya sebuah makanan ataupun ada suatu ajaran yang sesat. Nah, itu tugas MUI. Nah, setidaknya MUI itu menjadi rujukan kita, ormas Islam, organisasi masyarakat Islam yang tertuju pada MUI, itulah pusatnya. Nah, jadi MUI tugasnya seperti itu, membantu kita sebagai umat Islam se-Indonesia. Nah, dalam hal ini, dalam makalah ini, MUI telah membantu kita untuk memfatwakan suatu organisasi mungkin barangkali yang pernah tersebar, yaitu dilaporkan bahwa Pak Ustazah, ini ada aliran yang seperti ini, mohon dong dikasih tahu, dipelajari lah, kan gitu. Misalnya entah itu paham Syiah ataupun aliran-aliran lain yang memiliki namanya gitu. Nah, itulah tugas MUI. Kalau ada dilihatnya agak menyimpang, MUI membuat fatwa tersebut. Nah, sehingga muncullah 10 kriteria aliran-aliran sesat tersebut. Nah, pokoknya itulah dari inti makalah kami. Fatwa MUI terus bekerja keras untuk kita semua umat Islam Indonesia. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.